Halo, kembali lagi bersama Megacot YouTube channel. Kali ini kita bakalan bahas manhwa martial arts yang overpower dengan kualitas gambar yang epic. Kalau kamu suka bakal cerita silat, ada satu komik yang bisa kami rekomendasikan, yaitu Legend of the Northern Blade. Komik ini punya cerita yang asik dan pertarungan silat yang seru. Ya, memang ada banyak banget cerita silat di jagat perkomikan. Tapi sebagian besar terutama manhwa penuh dengan kisah kultivasi yang gaspol sampai si tokoh utama sakti dengan cepat. Plot cerita kebanyakan lemah. Disinilah komik Legend of the Northern Blade memberikan sesuatu yang menarik buat kita baca. Komik ini merupakan buah karya penulis Hae Min yang berkolaborasi dengan Woogak sebagai ilustratornya. Legends of the Northern Blade terbit di Kakao Pejo dan bisa kamu cari di internet untuk versi bahasa Indonesia. Legends of the Northern Blade bercerita tentang petualangan Jin Muwan, pewaris Northern Heavenly Sage. Sering diterjemahkan sekte surgawi utara, walau saya lebih suka istilah sekte langit utara. Dulu, sekte ini merupakan kelompok yang berjasa melawan kelompok Silent Knight yang berniat menjajah. Namun kemudian sekte ini ditelikung yang berujung kematian Jin Wanho, sang pimpinan, dan mengalami kejatuhan. Ditinggal sendirian, Jin Muwan tidak pernah belajar ilmu silat secara resmi. Walau ia menemukan sebuah ilmu rahasia, ia tetap tidak menunjukkannya pada siapa pun. Sampai suatu ketika sebuah kejadian besar kembali hadir di Northern Heavenly Sage yang tinggal puing. Mungkin ada yang menganggap cerita Legend of the Northern Blade membosankan. Yah, saya bisa memahaminya. Kalau kamu bandingkan dengan komik seperti Solo Leveling, plot ceritanya memang berjalan relatif lebih lambat. Tapi bagi saya, justru ini jadi kelebihan tersendiri. Ada perkembangan cerita yang bisa kita tunggu. Bagaimana Jin Muwan kembali terjun ke Murim, bagaimana hubungannya dengan sekte lain atau Silent Knight, atau ilmu apa sebenarnya yang ia miliki. Tapi bagi saya, justru ini jadi kelebihan tersendiri. Ada perkembangan cerita yang bisa kita tunggu. Bagaimana Jin Muwan kembali terjun ke Murim, bagaimana hubungannya dengan sekte lain atau Silent Knight, atau ilmu apa sebenarnya yang ia miliki. Kita tahu kalau Jin Muwan nantinya akan sakti. Tapi masih ada tokoh lain yang juga sakti. Kita masih mengira sampai di mana kesaktiannya. Sejauh ini si penulis bukan sekedar menambah tokoh yang overpowered sampai tidak masuk akal. Yah, misalnya kalau mau membandingkan, lagi-lagi, dengan komik manhwa pada umumnya, sungguh ironis. Dunia persilatan alias Murim dengan berbagai sekte dan intriknya di komik ini mengingatkan saya pada cerita persilatan klasik. Misalnya seperti legenda pendekar pemanah Raja Wali, kembalinya pendekar Raja Wali, dan kisah pedang langit dan golok pembunuh naga. Toh interaksi Jin Muwan dengan Murim berlangsung lebih cepat apabila kita bandingkan dengan komik Chronicles of Heavenly Demon yang masih berkutat dengan konflik internal sekte. Tapi interaksi ini pun masih belum intens seperti Volcanic Age. Yah, jumlah bab juga belum sebanyak itu sih. Dari plot cerita sejauh ini, kelihatannya Legend of the Northern Blade bakal punya nafas cukup panjang buat kita baca. Sampai saat ini, menurut saya ceritanya masih menarik. Kalau kamu suka cerita silat, gak ada salahnya mencoba mengikuti serial satu ini.